Alhamdulillah pada kesempatan di bulan Ramadan ini yang akan kita angkat dan akan kita bahas saat ini bersama Kiai Haji Profesor Jai Muslimin MA PhD adalah tentang berpuasa dan kerusakan alam. Nah, apa nih berpuasa dan kerusakan alam ini? Mari kita mengetahui lebih jauhnya, kita akan membahasnya dan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, Baik. kok ada sih istilah berpuasa dan kerusakan alam itu Pak Kiai? Iya. Mengapa dalam tradisi keberagaman modern kerusakan alam itu sering diposisikan sebagai persoalan teknis, ekonomis, politik, tetapi jarang dibaca sebagai kegagalan spiritual manusia beragama, Pak? Ini dia yang menarik. Jadi inti dari berpuasa itu pesan untuk menahan diri. Oleh karena itu Nabi menegur orang yang berpuasa masih marah, orang yang berpuasa masih memfitnah, orang yang berpuasa masih melakukan hal-hal yang tidak bedanya antara berpuasa dengan tidak berpuasa. Nah, sikap mental itu ada kaitannya dengan kerusakan alam. Kenapa? Manusia itu selalu prefer more. Maunya lebih sampai di ambang batas ia menghancurkan dirinya sendiri karena ia maunya lebih lagi. Nah, prefer more itulah yang kemudian membuat limitless atau unlimited, ya, tidak terbatasnya keinginan dia. Maka alam ini dijadikan sebagai salah satu pemuas hawa nafsunya, dikeruk ya semaksimal mungkin seolah-olah tidak boleh tersisa apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini. Nah, alam punya hukumnya sendiri. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Punya sunnatullah tersendiri. Kalau engkau gunduli hutan itu karena terjadinya pembalakan yang tidak habis-habisnya, jangan salah, Allah punya maksud. Ada pohon di situ, Allah punya maksud. Ada penyerap air dari akar-akar pohon itu. Nah, sama juga. Kalau seandainya kita mengambil dari kerak bumi ini apa yang bisa kita ambil, dengan unlimited nafsu tadi, sedemikian rupa kita menggebu-gebu, sedemikian rupa kita maksimalkan sampai tidak tersisa, hati-hati ada keseimbangan ekologis yang bisa terganggu. Nah, itulah sebenarnya, maka dalam kaitan kita berpuasa, itu inner meaning, pesan tersembunyi dan terdalam dari puasa itu hakikatnya adalah menahan diri kita dari nafsu yang membatalkan puasa kita. Yang membatalkan puasa kita dalam kehidupan itu adalah eksploitasi alam sesuai dengan hawa nafsu kita yang tidak terbatas. Itu membatalkan kehidupan kita. Jadi hidup kita bisa batal. Kalau hidup kita batal, berarti hidup ini bisa tidak berjalan alamiah. Jadi kalau turun hujan, bukan mendatangkan air yang menyuburkan, tapi turun hujan bisa jadi hujannya hujan yang malah membunuh tanaman karena di dalamnya racun misalnya. Atau membawa bencana. karena, Kasus Sumatera kemarin. Seperti juga beberapa kasus yang terjadi belakangan. Baik. Nah, itu kira-kira. Jadi ada kaitannya antara puasa dengan kerusakan alam. Kalau kita ingin mencari akar dari masalah dan berusaha untuk mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari. Wah, tadi kan puasa merusak alam. Terus apakah puasa juga masih memiliki makna etis gitu ya Pak Prof? Betul. Jika ia tidak mengubah cara manusia memandang, memperlakukan, dan mengeksploitasi alam itu, Pak? Menjadi pertanyaan besar justru. Kalau seandainya pesan etisnya puasa itu tidak ditangkap.
Jadi seharusnya sedemikian rupa banyak orang terlatih untuk berpuasa, maka ia terlatih untuk tidak berbuat sesuatu berdasarkan pada motif hawa nafsu. Baik. Nah, dan dalam banyak hal ini terjadi seperti itu. Karena kita ingin kaya secepatnya, maka semua cara kita gunakan. Tidak peduli bahwa cara itu melanggar bahkan merampas hak-hak orang lain. Selama Al-Quran ilustrasi perdagangan tradisional misalnya sederhana. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pedagang-pedagang curang itu tanda-tandanya adalah kalau ia beli, dia ingin supaya timbangan dia dilebihkan. Karena dia posisi sebagai pembeli. Tapi kalau dia penjual, apa yang dia inginkan? Timbangan orang sudah membayar ke kita 10 kilo. Kita kurangi menjadi 9 kilo, 700. Nggak sampai 10. Nah, itu disebut praktek-praktek yang disindir oleh Al-Quran secara keras. Nah, kita juga kadang-kadang ketika kita tidak bisa menahan ambisi, nafsu, menahan keinginan kita. Ada tadi yang kita diskusikan tentang bagaimana mendiskusikan dan membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan ketamakan. Ketamakan kita menjadi kebutuhan, keinginan kita menjadi kebutuhan. Tidak ada keinginan, tidak ada ketamakan, karena semua sudah berubah jadi kebutuhan. Nah, inilah manusia-manusia yang kemudian merusak alam. Terus Pak Kiai, apakah kerusakan lingkungan dapat dibaca juga sebagai manifestasi kolektif dari nafsu yang gagal dikendalikan? Dan jika ya, di mana posisi puasa dalam kegagalan ini? Nah, betul. Kenapa kita mengatakan bahwa ini nafsu kolektif? Sebenarnya, kalau ada hadis mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati falyughayyir bilisanihi fa illam yastati falyughayyir biqalbihi fa huwa adhaful iman. Itu maknanya adalah mencegah sesuatu yang merusak itu tidak berangkat dari individu-individu saja. Tapi individu plus individu plus individu plus individu menjadi kolektivitas. Nah, kolektivitas ini harus membuat social movement, harus membuat social order, harus membuat regulation, gerakan sosial, ketertiban sosial, dan aturan. Nah, kenapa tidak bisa dicegah? Berarti secara kolektif ia gagal untuk menyatukan persepsi positif menjadi sebuah gerakan, menyatukan gerakan menjadi sebuah pencegahan. Gitu. Nah, jadi tidak melahirkan sesuatu yang dapat mencegah. Karena tindakan yang paling baik dalam konteks kerusakan alam adalah tindakan yang bersifat preventif. Tindakan yang bersifat mencegah. Bahkan kalau perlu preemptif. Sebelum kejadian sudah ibaratnya balon mau meletus, dia sudah kempes duluan. Nah, itu maknanya kontrol sosial yang sangat kuat. Regulasi yang memang ditegakkan dengan baik, kesadaran moral dan etis yang dibangun berhasil untuk diaktualisasikan melalui gerakan sosial dan pembentukan regulasi berikut law enforcement-nya. Kalau itu gagal, berarti kesadarannya adalah kesadaran yang semata-mata simbolik, normatif, dan retorik, bukan sebuah kesadaran yang bisa dilembagakan. Dan biasanya kegagalan-kegagalan masyarakat tertentu berawal dari ini sebenarnya. Jadi kalau pidato mah bagus banget. Kalau memberikan instruksi mah luar biasa. Tapi implementasi di lapangannya kadang-kadang
justru kontradiksi antara pidato yang disampaikan di mimbar dengan implementasi yang sesungguhnya memerlukan penterjemahan dari pidato tadi. Gitu. Nah, Gitu, tuh gitu, Pak gitu. Kiai. Jika kerusakan alam, tadi kan bicara kerusakan alam tadi ya, Betul. adalah suatu akumulasi kebiasaan sehari-hari. Ya. Terus kemudian kebiasaan apa dalam hidup kita yang paling jujur untuk dapat menunjukkan bahwa kita itu ikut menyumbang kerusakan itu? Kita harus berkaca dengan diri kita sendiri secara apa adanya. Nah, jadi kegagalan sistem sosial, kegagalan kehidupan kita, karena kita nggak bisa mengidentifikasi apa sih strength kita, apa sih weakness kita, apa sih opportunity kita, bagaimana kesempatan kita, apa sih threat, sesuatu yang mengancam kita. Nah, seperti orang berjalan mengendarai mobil. Ya. Cermin kiri dan kanan kita selalu kita manipulasi. Nah, kita nggak bisa berkaca dengan baik. Selalu kita manipulasi sesuai dengan keinginan Pak Supir. Akibatnya apa yang terjadi? Ya memang selalu nabrak-nabrak. Iya. Karena cermin itu nggak pernah kita pandang sebagai cermin yang objektif. Dan kita manipulasi cermin itu yang asalnya sudah ditunjukkan oleh cermin kiri. Posisi kiri berbahaya. Tapi cerminnya kita marahi supaya berubah. Bukan cara mengendara kita, bukan cara mengendarai kita yang seharusnya kita arahkan dengan proporsional, tapi cerminnya kita marahi supaya cermin kamu kenapa nggak berubah. Itulah mekanisme yang kita sering kali lakukan dalam kehidupan nyata kita. Terakhir nih ya Pak, Baik. Kiai, apakah puasa juga membuat kita itu lebih menghargai sumber daya alam, ya, sumber daya air, pangan, energi, atau justru kita membalas puasa itu dengan konsumsi yang berlebihan? Saat berbuka nih tentu saja gitu ya Pak Kiai. Ya. Apa sih makna psikologis dari balas dendam konsumsi tadi? Nah, ini dia pertanyaan yang sangat baik nih. Jadi dalam banyak kasus justru tingkat kita membelanjakan uang kita pada saat puasa meningkat tajam. Gitu kan. Dalam banyak kasus juga kita mengkonsumsi makanan minuman yang berlebihan. Ya. Kapan? Pada saat bulan Ramadan. Ini sebenarnya kontradiktif ini sebenarnya nih. Ya. Padahal pada saat itu pesannya adalah pengendalian diri. Berarti itu mengurangi hal-hal yang membuat ketergantungan kita pada sesuatu itu berlebihan. Ketergantungan pada makanan yang berlebihan kita potong. Ketergantungan pada minuman yang berlebihan kita potong. Ketergantungan pada konsumsi yang berlebihan kita potong. Nah, itu sebenarnya puasa. Message sebenarnya itu, gitu ya. Tapi kan yang terjadi kebalikannya nih. Makin meningkat berkali-kali lipat. Sesuatu yang kita nggak paham, ya. Bagaimana logikanya bisa seperti itu? Nah, boleh jadi karena memang ada faktor-faktor X yang menyebabkan puasa itu malah menjadi ajang perlombaan untuk mengkonsumsi barang-barang itu sehingga kita menjadi sangat konsumeristik. Overkonsumtif. Gitu Bahkan ya, overkonsumtif. Overkonsumtif. Baik, Itu yang terjadi. Betul. Baik Pak Kiai. Baik Pak Kiai, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin, MA PhD, seputar Ramadan. Kiranya apa yang sudah dibahas, apa yang sudah didiskusikan menjadi ibroh buat kita semuanya, agar kita tidak konsumtif di dalam membelanjakan uang kita hanya karena puasa. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami akan senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum, dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.